Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji serta syukur kita haturkan kehadiratnya atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk memenuhi panggilannya, memenuhi seruannya dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat. Semoga amaliah kita, ubudiyah kita, sekecil apapun, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sesungguhnya itu melaksanakan perintah Allah serta menjalankan atau setelah meninggalkan segala larangan-larangannya. Hal yang demikian jika kita semua mengharapkan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna karamakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara soal iman, teramat mudah bagi kita untuk mengatakan, untuk mengucapkan. Tapi untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah semudah membagikan kedua telapak tangan. Ketika kita berbicara soal iman, tentu iman akan tetap kokoh dalam hati kita jika kita tetap kita perjuangkan, kita pertahankan, bahkan harus rela berkorban. Dan ketika kita berbicara soal iman, tidak bisa iman akan berdiri sendiri tanpa pendamping. Lalu apa yang mendampingi iman kita tetap kuat, tetap kokoh? Tentu amal soleh. Iman tanpa amal soleh tidak ada gunanya. Iman tanpa amal soleh hampa. Iman tanpa amal soleh sia-sia, tidak punya arti apa. Jadi selain iman, itu harus menjalankan, melaksanakan amal soleh. Kalau sekedar beriman, bukan sekedar kita yang beriman. Kalau hari ini, detik ini kita beriman kepada Allah, ternyata iblis pun juga beriman kepada Allah. Iblis itu beriman kepada Allah. Dan pernyataan iblis keimanannya diagendakan dalam Al-Quran oleh
Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan iblis ingkar tidak mau melaksanakan amal soleh, meskipun imannya tetap ada pada mereka? Sejak Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, lalu Allah menyeru kepada para malaikat dan para iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Tentu sujud bukan dalam arti menyembah, sebab yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang dimaksud itu sujud dalam arti menghormati makhluk manusia, karena makhluk manusia makhluk yang paling sempurna. Dan siapapun kita selama hidup di dunia, makhluk manusia makhluk yang paling sempurna. Allah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kata Allah, sungguh telah kami ciptakan manusia, telah kami menciptakan manusia, yaitu makhluk yang paling sempurna, paling mulia. Dan Allah pandu, Allah bimbing makhluk manusia itu baik di darat maupun di laut. Wa hamalnahum fil ardi wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah berikan rezeki untuk manusia yang terbaik. Jadi makhluk manusia makhluk yang paling mulia. Karena setiap kita tidak pernah punya ruang, tidak pernah punya kesempatan untuk merendahkan sesamanya, melecehkan, menghinakan. Karena mana mungkin kita menghinakan orang lain, menistakan orang lain, merendahkan orang lain, sementara Allah yang menciptakan memuliakannya dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jemaah yang dirahmati Allah, makhluk manusia makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia di sisi Allah ketika masih hidup di dunia. Ketika manusia tidak bisa merespon kemuliaan dari Allah, maka sebatas hidup di dunia dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan selanjutnya, jika kita mau menegakkan ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Meskipun pada awalnya Allah sudah memuliakan makhluk manusia, maka kemuliaan itu tidak pernah akan sampai kehadirat Allah, tidak akan sampai di perhisaban manakala terputus itu tidak menegakkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bentuk iman kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menyeru kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam karena makhluk yang paling mulia, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, seluruh malaikat memenuhi seruan Allah sujud kepada Nabi Adam. Sekali lagi, sujud bukan dalam arti menyembah, tapi sujud dalam arti menghormati makhluk manusia. Artinya, jangankan sekelas iblis, jangankan sekelas malaikat, Allah sendiri memuliakan. Tidaklah berlebihan kalau para malaikat, iblis juga harus memuliakannya. Tapi iblis menolak seruan Allah, anjuran Allah. Tidak mau sujud kepada Allah. Lalu ditegur oleh Allah, kenapa kalian tidak ikut serta sujud kepada Nabi Adam? Tidak ikut serta sujud bersama malaikat kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Nabi Adam sekedar dari tanah liat. Itu artinya iblis beriman bahwa tidak ada zat lain yang menciptakan mereka kecuali Allah, kata iblis. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan kami, engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Nabi Adam sekedar dari tanah liat. Ana khairun minhu, saya yang lebih baik, yang lebih sempurna, bukan Adam. Harusnya Adam yang sujud kepada kami, bukan kami yang harus sujud kepada Nabi. Itulah jemaah yang dirahmati Allah. Itu sebabnya iblis terus-menerus menggoda manusia agar manusia tidak mendirikan amal soleh, tidak melakukan amal soleh, tidak mau menegakkan syariat, tidak membangun takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sama-sama hina kelak di hari kiamat. Dan iblis tahu betul bahwa mereka tidak pernah akan lolos dari hukuman Allah karena pembangkangannya. Itu sebabnya terus-menerus menggoda makhluk manusia untuk menjadi teman kelak di neraka. Itu bentuk keimanan iblis. Tapi itulah iblis, dia beriman kepada Allah, mengakui keesaan Allah, tapi tidak mau melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah.
tidak mau bertakwa kepada Allah, agar ketakwanya itu, kesempurnaannya itu bukan saja di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mutlak bahwa setiap kita beribadah, tidak unsur harus terpenuhi. Yang pertama unsur akidah, iman itu tadi. Jadi tauhid kita harus kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menegakkan syariah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah harus kita jalankan semampu kita. Lalu akhlakul karimah. Kita berakidah tanpa syariah tidak ada gunanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orangnya yang ketika ditimbang amal baiknya ternyata jauh lebih berat, jauh lebih banyak dibanding amal buruknya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempurna, yang memuaskan, kehidupan yang sesungguhnya. Ketika amal solehnya ternyata timbangannya jauh lebih berat. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tetapi ketika ditimbang amal baiknya ternyata amal buruknya jauh lebih dominan, jauh lebih berat dibanding amal baiknya, dibanding amal solehnya. Lalu apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, neraka yang amat panas. Jadi iman tidak bisa berdiri sendiri tanpa amal. Harus menjalankan amal soleh. Itu sebabnya selalu ilal ladzina amanu wa amilus soleh. Iman dan amal soleh. Unsur yang ketiga akhlakul karimah. Kita harus mensinergikan akidah, syariah, akhlakul karimah. Tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa akhlakul karimah rendah nilainya. Syariah tanpa akhlakul karimah rendah nilainya. Nabi bersabda, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Utama-utamanya sebaik-baik orang mukmin keimanannya orang yang paling baik akhlaknya. Wa afdalul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan orang-orang Islam yang orang-orang muslim yang paling baik keislamannya itu orang yang mampu menjaga tetangganya dari kejahatan lisannya, tidak mudah menghibah, tidak mudah memfitnah, tidak pernah memprovokasi pada orang lain. Jadi unsur ketiga-tiganya ini harus dilengkapi bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika semuanya terlengkapi maka iman kita terselamatkan. Amal soleh kita mampu mengangkat derajat kita dan mencapai ridhonya Allah, bahkan mencapai kehidupan yang sempurna. Kemudian akhlakul karimah juga sangat penting dan ini prioritas bagi baginda Rasulullah SAW selama periode Mekah, itu 13 tahun lamanya periode Mekah. Nabi memprioritaskan akhlakul karimah dan akidah. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, agar kita mampu bukan saja menjaga iman kita, meningkatkan iman kita, tapi kita juga mampu mengaktifkan amalia kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyempurnakan syariat kita dan tidak ketinggalan. Kita juga berharap semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan agar kita mampu mencontoh apa yang telah diteladankan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhamal liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in bi rahmatika. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha wal khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibul ibadallah ma'akum wa shallu wa sallimu 'ala ma'akum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Ittaqullah.